Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kurang berhati-hati saat berkendara, seorang pelajar di Lombok Tengah tewas tertabrak truk. Bersarang di plafon, 2 ular sanca dievakuasi petugas dari rumah warga di Lombok Barat. Itu jauh. 20 hari kabur dari sel, seorang pencatan polisi di Mataram kembali diringkus aparat. Sekolah aja. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terjadinya fenomena kemarau basah di sejumlah wilayah sejak memasuki bulan Mei. Fenomena itu menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang dan lebat di sejumlah wilayah, meskipun NTB saat ini masih berada pada musim kemarau. Hujan terjadi karena adanya gangguan atmosfer skala regional yang menyebabkan penggumpalan awan hujan terus meningkat di sebagian wilayah. BMKG memperkirakan hujan akan terjadi hingga bulan Juni, disertai dengan angin kencang dan cuaca dingin pada malam hari. Meski demikian, petugas juga memastikan potensi kekeringan masih mengancam wilayah bagian selatan Pulau Lombok akibat tidak turunnya hujan dan keringnya sumber air. Dari monitoring kami yang terakhir ini, dinamika atmosfernya itu masih ada gelombang Kelvin dan Rossby yang masih aktif. Selain itu juga suhu muka laut terutama di Indonesia itu masih menghangat. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya hujan hingga saat ini, walaupun seharusnya sudah di beberapa wilayah di NTB terutama itu sudah memasuki kemarau. Perkiraannya itu mulai di Juni 1 kemungkinan sudah masuk kemarau. Atau Mei Dasarian 3 ini sudah mulai berkurang intensitas curah hujannya. BMKG mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca buruk dan meminta petani mengatur pola tanam agar terhindar dari gagal panen. Hampir itu kejadian ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Belum udah kita udah. Namun tidak berjalan dengan baik. Oleh di Bandung dan juga yang terakhir rapat program strategis ini akan menjadi Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat transformasi digital sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Selain sebagai langkah peningkatan layanan, transformasi digital menjadi keharusan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Dinas Kominfo mendata Kota Mataram termasuk daerah dengan tingkat pelayanan publik berbasis digital tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Hal itu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal, dapat mengakses data secara online dan tidak terbentur pada regulasi yang masih manual. Untuk mewujudkannya, pemerintah kota memperkuatnya melalui Forum Nasional Komunikasi dan Digital pada Musyawarah Pemerintah Kota atau APEKSI. Pemerintah Kota Mataram memperkuat transformasi digital melalui Forum Nasional Komunikasi dan Digital yang diinisiasi dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Apapun program kegiatan yang kalau tidak berbasis IT, tidak berbasis digital, kosong, pasti akan ada efisiensi, pasti ada potensi fraudnya besar. Kenapa? Sistem informasi itu hadir untuk 3 hal: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Jadi semua berbasis 3 hal. Jadi harus teknologi informasi hadir untuk memberi kepastian bahwa itu akan terjadi. Tak hanya peningkatan kualitas layanan, pemerintah Kota Mataram juga akan menggencarkan peningkatan literasi bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi digital dalam mengakses layanan publik yang dibutuhkan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang mantan tenaga kerja Indonesia bernama Jumain, warga Dusun Temas, Desa Sesor, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses membudidaya jamur tiram di lahan miliknya.
Jumain merintis usaha jamur tiram sejak 5 tahun lalu bersama sang istri setelah ia kembali dari negeri jiran usai menjadi TKI. Cuaca desanya yang sejuk dan cocok untuk membudidayakan jamur menjadi modal awal ketertarikannya memulai usaha keluarga tersebut. Budidaya jamur juga dinilai mudah karena tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Ia membudidaya 7.500 balok jamur dalam 2 ruangan khusus yang dibangun di atas lahan seluas 5 aren. Tak hanya dapat mempekerjakan warga sekitar, kini usaha jamur tiram milik Jumain mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menjualnya secara online, saat ini para pengepul atau pedagang juga datang sendiri ke lokasi budidaya untuk membeli jamur hasil panen yang dijual rata-rata Rp20.000 per kilogram. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ada dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ada untuk biaya anak sekolah, dan alhamdulillah juga adalah lebihnya sedikit. Ya, saya keluar masuk Malaysia sudah 5 kali, dan pulang yang terakhir saya pulang 2018. Langsung juga budidaya ini? Ya, jamur tiram ini dimulai tahun 2019. Apa alasannya Pak Jum untuk budidaya jamur tiram ini? Kalau dulu sih di budidaya jamur tiram ini kan ada kelompok ibu-ibu, jadi istri saya ikut, lama-lama saya yang membantu, akhirnya sekarang saya yang terjun langsung bantu istri sekalian untuk mengembangkan. Oh, langsung budidaya. Ya. Tapi hasilnya cukup menjanjikan. Ya, bisa dikatakan menjanjikan. Jumain berharap kesuksesannya membudidaya jamur dapat ditiru oleh warga di desanya sebagai salah satu solusi memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak kemarau saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.